Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah yang perlu kita petik di balik peristiwa Covid-19 ini adalah Allah nai'as min rahmatillah. Jangan sekali-sekali kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iyyaka an tastatila zamanal bala wa tadjiru min kasratid du'a. Jangan sekali-sekali kalian memperpanjang masa suatu bencana, suatu wabah, sedangkan kalian jemu dalam memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mubtala bil bala. Sungguhnya kalian diuji dengan wabah ini, wa muta'abbad bis sabri wad du'a. Sedang sabar dan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah. Maka iktanim hadhil fursah at-thayyibah. Hendaklah kita mengambil peluang emas ini untuk banyak-banyak meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh ahli hikmah, al-yaddul mumtaddah ilallahi lan ta'uda farigatan abada. Tangan yang senantiasa menegadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembali dalam keadaan hampa. Doa seorang hamba panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepadanya satu dari tiga hal. Imma ayyasrifahu anis-su. Yang pertama, entah Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya dari mara bahaya. Kemudian yang kedua, ayyuajjilalahu da'watuhu. Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doanya ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, imma ayyaddakhiraha fil akhirah. Entah Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkannya di hari akhirat nanti. Maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita memperbanyak doa. Pun sekiranya doa kita hari ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga di hari akhirat nanti kita termasuk orang yang terheran-heran dengan pahala yang sangat banyak yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dunia tidak dikabulkan, dan itu yang kita harapkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tidak mengetahui doa siapa ya di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang yang tidak terkenal, tidak masyhur di dunia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala minal mahbubin, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita memperhatikan, tinggal kita melihat adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta syarat-syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa dengan ikhlas. Wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana awal kali engkau diciptakan hanya kepada Allah jualah engkau akan kembali. Artinya tidak ada tempat yang layak untuk kita memohon selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik tersebut. Yang ketiga adalah hendaklah kita memperhatikan perolehan kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia sangat layak, sangat pantas untuk Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Akan tetapi dia datang dalam keadaan pendapatan yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, wa ghudiya bil harami, kata Rasulullah, dan segala pendapatannya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keempat, jangan kita tergesa-gesa dalam berdoa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonan salah seorang di antara kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak tergesa-gesa. Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Pada saat itu sahabat berkata, bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa wahai Rasulullah? Yaqulu da'autu falam yustajabu li. Mereka yang mengatakan, aku sudah berdoa akan tetapi doaku belum dikabulkan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka meninggalkan doa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita mengetahui kita butuh fase, kita butuh proses agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allah ingin melihat kesabaran kita dalam berdoa. Allah juga mencintai hamba yang selalu mengulang-ulang doanya. Maka
jangan kita bosan untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bertadarru, dengan berendah diri, penuh harap dan tamak terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu pagi dan petang dan lain-lain sebagainya. Dan syahidnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang lalai dalam berdoa. Dan masih banyak lagi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.